Salam Rahayu. Bertemu lagi dengan kami dari channel Astagina. Kali ini kita akan membahas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal gaib. Gaib itu jangan cuma gaib, ruang lingkup di dalam gaib juga banyak. Iya, betul. Telematikanya, ya kan, supranaturalnya, ya kan, sama juga tentang apa itu orang-orang perdukunan, indigo, betul. Gitu. Kita akan bahas semuanya. Iya, indigo apa? Jadi indigo itu indikasi gangguan otak. Oke, jadi sebelumnya kita akan menerangkan kembali ya tentang channel kita yaitu Astagina. Jadi Astagina kalau diplesetkan yaitu Astagfirullahaladzim kabina-bina gitu. Karena apa? Karena kemirisan hati kita untuk melihat masyarakat dari berbagai lapisan, baik itu lapisan bawah sampai lapisan atas, banyak yang terbodohi di negeri ini. Banyak yang terbodohi di negeri ini. Walaupun dia pendidikannya sarjana, S2, S3, tapi ketika kita membahas tentang hal ini yang katanya spiritual, yang katanya paranormal, yang katanya apa Mas? Ya indigo. Indigo ya berkaitan. Jadi kerdil gitu, daya pikirnya itu jadi kerdil. Padahal berpendidikan sangat luas, berpendidikan sangat tinggi, tapi pada saat jatuh itu jadi kerdil gitu. Makanya mungkin ini salah satu penyebab kenapa dukun disebut orang pintar, karena ya yang datang yang dibodohi gitu. Ya dukunnya yang pintar, yang datang yang bodoh gitu. Kita ini dibodohi. Kita ini banyak sekali yang dibodohin oleh para dukun. Tapi begini, Mas Aceh. Ya. Semua ini juga tidak pernah lepas dari peliknya kehidupan. Iya betul. Manusia itu cari pegangan, cepat, tuntas, selesai urusannya. Jalan satu-satunya ke paranormal, ke dukun. Masalahnya dia pikir selesai. Padahal dukun dan paranormalnya juga banyak masalah. Jadi siapa yang normal? Kalau nggak ada yang datang, siapa yang normal? Siapa? Akhirnya apa? Orang-orang yang pintar di atasnya dia akhirnya bikin kerajaan ini lagi diulang lagi. Padahal peserta-pesertanya ikut-ikut adalah orang-orang pintar. Iya betul. Ya kan? Seperti kemarin di mana itu Jawa Barat, ya kan? Belum yang di Banten. Ya semuanya itu karena apa? Kehebatan orang bodoh yang membodohin orang pintar. Iya betul. Nah, karena orang-orang ini adalah orang kalut yang tidak bisa mengikuti iramanya dunia, kan seperti itu, cari pegangan yang cepat, yang tuntas dan kelar. Akhirnya serba instan, dibohongi dan dibodohi, kan seperti itu. Betul. Nah kita kan berkaitan dengan baju seperti ini. Temanya apa? Perdukunan. Jadi perdukunan itu perkumpulan duduk dan rukun. Tepos salira. Jadi kembali lagi ke channel Mas. Ya. Kita dari tadi mau ngomongin channel nggak jadi terus nih. Ya kita kupas. Oke, kita kupas channel. Oke, channel kita bernama tentang Astagina, yaitu Astagina itu dari Cupu Manik Astagina, yaitu sebuah pusaka yang diberikan oleh Batara Surya kepada Dewi Indradi. Lihat perkataan saya, Dewi Indradi. Batara Surya itu yang mana sih? Batara itu seseorang yang terhormat ya. Seseorang yang terhormat. Nah, anggaplah terhormat gitu. Berarti yang terhormat itu siapa? Bisa jadi guru yang mencerahkan. Nah, di dalam diri kita itu terdapat berbagai guru gitu. Ada 10 guru dalam diri kita. Nah, tidak usah saya sebutkan ya, guru-guru tersebut berat. Kalau mau datang privat. Kita kupas sampai tuntas. Iya, tuntas tas gitu. Lanjut. Oke.
Jadi berkaitan dengan tadi yang diberikan kepada Dewi Indra, yaitu indra di itu suatu tempat letak gitu. Indra itu ya penginderaan kita, tubuh ya. Tubuh, di dalam tubuh kita itu sebenarnya bukan 5 penginderaan, bukan, tapi ada 10 penginderaan. Jadi orang yang memiliki katanya indera ke-6 itu belum ada apa-apanya, berarti dia belum lengkap penginderaannya. Belum lengkap. Itu ada 11 indera. Nah, yang satu ini adalah yang disebut oleh orang-orang itu indera ke-6. Apa indera ke-6? Nah, kita sebutnya indera ke-11 ya, karena kita memahami ada 10 penginderaan. Ya. Indera ke-11. Oke. Nah, indera ke-11 ini yaitu apa? Yaitu itu Cupu Manik Astagina, atau di dalam pewayangan namanya itu Batara Guru. Nah, Batara Guru ini di dalam ilmu pengetahuan modern disebutnya pineal gland. Pineal gland ini apa? Pusat kecerdasan manusia. Apa? Ya, di dalam otak. Inti kecerdasan manusia yang ada di dalam otak kita. Ya. Nah, untuk itu channel Astagina hadir untuk mengungkap semua fenomena-fenomena yang membuat masyarakat berpikir kerdil. Nah, sekarang kita bahas dari kesurupan. Begini. Oke, Mas, gimana kita? Berkaitan sama kesurupan, kadang-kadang ada orang yang mungkin tekanan depresinya tinggi, iya, kan? Mengumpullah semua fenomena, pelik sekali dia mengatasi itu dalam tekanan, dia teriak-teriak, meronta-ronta, tidak terkendali, akhirnya dia menyebut-nyebutkan kedatangan si ini. Coba kalau kita pintar kasih WT kotak. Iya, gila. Kita surupan. Kasih. Kalau dia kabur atau dia nggak mau nutup hidung, nutup mulutnya, berarti dia dalam tekanan. Ya, kan? Jadi intinya orang-orang yang kesurupan itu orang-orang goblok, orang-orang pengecut. Ya, orang-orang goblok, orang-orang pengecut. Kenapa? Karena dulu saya sendiri pernah kesurupan. Saya mengakui sekarang gobloknya saya. Kenapa? Pengecutnya saya. Berarti Anda pernah stres ya? Bukan stres. Apa? Tapi dalam tekanan. Jadi begini, kesurupan atau dalam kata lainnya adalah abreaksi. Jadi abreaksi ini tiba-tiba akan muncul ketika ada sesuatu hal yang memancing. Jadi apa? Ketika ada sesuatu hal yang memicu tentang hal itu, maka dia akan muncul ke atas. Yang muncul apa? Data-data yang ada di dalam diri. Data-data itu dari mana? Data-data itu dari semenjak kita lahir, bahkan sebelum kita lahir, yaitu melalui DNA. Nah, pada saat setelah kita lahir, kita tumbuh, kita mendengar banyak sekali cerita di masyarakat bahwa ada hantu inilah, hantu tek-tek bengek, kodok belau, dan lain sebagainya. Banyak sekali cerita di masyarakat kita yang yang menyebabkan seseorang bertindak di luar dirinya. Tapi begini Mas, kenapa pada saat kesurupan itu selalu diarahkan dengan yang namanya klinik? Akhirnya ditangani lah sama yang jago dukun, yang jago perklinikan, ya kan? Nah seperti itu bagaimana itu Mas? Akhirnya datanglah orang itu kan, makin pusing saya sama dukun dan persantratan. Iya betul. Memang di Indonesia ini ya kita tidak bisa pungkiri Mas, mistik, klinik, bukan mistik ya, klinik di Indonesia ini sangat kuat Mas. Nah, ketika seseorang ini dia kliniknya sangat kuat, maka dia akan banyak terpengaruh oleh hal-hal yang seperti itu. Oh begitu. Iya. Sebenarnya ini bukan berkaitan dengan jin,
Ya. Bukan berkaitan dengan siluman, ya. selemin, salamun, atau apalah itu namanya. Ya. Jadi berarti sebenarnya orang kesurupan itu sebenarnya dia itu tidak melihat apa-apa kan? Tidak. Dia melihat katanya ada si Aki ini, ada si ini, ada si yang ini. Jadi kesurupan itu tuh pun ada beberapa jenis, Mas. Yang pertama itu kan dia yang bagaimana kesurupan ini yang visual, dia melihat sesuatu hal, kemudian dia mana yang auditori, dia kayak mendengar gitu. Terus ada yang kinestetik, dia meronta-meronta. Dan kesurupan ini kita bisa obatin dengan berbagai macam hal penyembuhan juga. Itu salah satunya bagaimana? Misalnya gimana? Kesurupan masal. Kesurupan masal. Kelas di sekolah. Nah, kalau ada kesurupan masal seperti itu, paling gampang sebenarnya, Mas. Penting nih pemirsa. Pada saat ada seperti ini, Kang Aceh akan mengupas. Jadi begini, pada saat kesurupan masal, kita bahas dulu, kenapa bisa kesurupan masal? Nah, kesurupan ini sebenarnya fenomena hipnotis. Bukan fenomena jin, bukan fenomena hantu, bukan fenomena hantu blau dan lain sebagainya. Nah, kesurupan ini merupakan fenomena bawah sadar, yaitu berkaitannya dengan ilmu hipnosis, berkaitannya dengan ilmu kejiwaan. Oke. Berkaitan dengan kesurupan massal, sifat kesurupan ini seperti muntah. Jadi Anda pernah berada dalam satu mobil, kemudian di depan Anda ada yang orang muntah, tiba-tiba Anda jadi mural. Nah, seperti itulah kesurupan. Jadi ngeliatnya juga ya. Kita juga jadi jadi mural. Ya. Nah, jadi pada saat fenomena kesurupan massal, ada seseorang yang sedang depresi, yang sedang memiliki beban hidup yang sangat mendalam. Yang sangat mendalam. Ketika dia mengekspresikan beban hidupnya dalam situasi yang berbeda, bukan menjadi dirinya sendiri, karena data yang ada di dalam dirinya itu yang sudah keluar. Nah, data tersebut mengeksploitasi dirinya menjadi serem, menjadi super buas. Kenapa bisa TikTok? Karena yang lainnya. Rekan-rekan teman-teman. Karena yang lainnya juga pemahamannya belum mengetahui tentang hal kesurupan ini. Seakan-akan ini ada hantu di sini, sekitaran sini. Ini ada jin gitu. Jadi mereka terpengaruh. Dalam arti tersugesti. Mereka terpengaruh sehingga apa? Sehingga semua kesurupan, semua yang ada di ruangan itu bisa kesurupan, kecuali orang-orang yang memang kritis. Satu lagi, kenapa bisa terjadi di antara perempuan? Sering kesurupan itu pasti terjadi di perempuan. Perempuan ini orangnya perasa, orangnya sangat sensitif. Nah, bagaimana cara ngobatin kesurupan massal? Bagaimana? Sangat gampang. Begini, kalau Anda menjadi seseorang yang dipercaya untuk ngobatin kesurupan massal, Anda berpakaian seperti ini, atau enggak berpakaian seperti ustaz, seperti kiai. Nah, itu akan meningkatkan otoritas Anda sebagai penyembuh. Nah, pada suatu saat ketika Anda diperintahkan untuk menyembuhkan yang kesurupan, Anda bilang, yang kesurupan kumpulkan aja dalam satu ruangan. Nah, kemudian Anda bilang, sediakan bensin 5 liter gitu. Ya, bensin itu hamburkan di ruangan tersebut, kita bakar. Kita shock terapi tuh. Iya. Kita takut-takutin mereka karena mereka itu lebih gampang dipengaruhi. Sebenarnya mereka sedang dipengaruhi dan lebih gampang dipengaruhi. Mereka itu sebenarnya berada dalam bawah sadar nih. Kalau saya enggak. Gelombang alfa theta. Dikit aja saya mah. Kasih aja coba teriak. Kasih teh kotok gitu. Teh kotok. Bubar. Bubar. Coba aja satu-satu. Tet gitu kan. Menarik. Itu suatu pengalaman saya. Jadi pada saat saya mengobatin orang kesurupan, pada saat itu saya pura-pura lah. Bukan pura-pura ya, acting. Jadi orang kesurupan saya giniin, saya acting seolah-olah saya mendengar suara hati dia. Saya seolah-olah mendengar apa
yang diomongkan dia di dalam hati dia. Terjadi itu ya? Betul. Ini pengalaman saya. Pada saat saya gitu, saya bilang, iya, baik, oke. Kemudian saya nyuruh ke keluarganya untuk ngambil tai kotok atau tembelek kelincung atau tai ayam yang itu loh warna coklat itu yang bau. Untuk apa, Pak? Enggak, barusan jinnya bilang ke saya mau makan tai kotok, mau makan tai ayam. Tolong Bu, kalau pingin anak ibu sembuh, tolong carikan tai kotok tersebut. Dicari sama keluarganya. Akhirnya mendapatkan tai kotok itu, tai ayam, tembelek kelincung. Diambil, nggak apa-apa. Telunjuk kita bau. Yang penting kan dia sembuh. Nah, dicolek sedikit, set. Kemudian pada saat nyolek nih gini liatin orangnya. Kita tarik nafas. Kemudian kita bacain. Terserah mau baca apa, tapi lebih bagus baca sesuai dengan keyakinan orang ini. Misal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sambil dideketin tai kotoknya ke hidungnya. Pasti dia bilang apa? Panas. Kemudian dia sadar, ya kamu sekarang tinggalkan juga dia. Tinggalkan. Jadi simple ngobatin orang keseruan itu. Menarik. Oke, ini baru sampai 10 menit itu. Iya. Sekarang penampakan, Mas. Ya, penampakan. Ada nggak suatu bentuk efek dari penampakan itu bahwa energi itu juga dari otak, pengumpulan akhirnya membentuk suatu gas. Kalau dia sudah melihat itu karena kumpulan yang sudah dibentuk sama otak. Sama kalau dalam pikiran dia seperti itu, ya seperti itulah yang akan keluar. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya gini, Mas Dwi. Kalau untuk menjawab pertanyaan itu, saya bertanya juga nih. Jadi, apakah Mas Yayan? Mas Yayan ya, lupa Mas Yayan. Oke, Mas Yayan. Nah, saya mau bertanya nih, apakah orang Jepang pernah melihat wewe gombel? Belum. Tidak akan. Apakah di Jepang orang Indonesia pernah melihat Dracula? Tidak, adanya di Eropa. Apakah orang Indonesia pernah melihat vampir? Tidak ada. Adanya apa? Di Eropa. Di kita adanya apa? Ya, kita pocong. Buat jin-jin lokal ya. Itu kenapa? Berarti kan semuanya sesuai dengan negara ya. Pola pikir kebudayaan. Wilayah. Berarti kan ya istilahnya ya koleksos ya kan? Ya sosbud lah istilahnya. Sosial budayaan keluarga di situ yang nampak seperti itu. Jadi sesuai dengan pola pikirnya. Jadi mulai sekarang dan seterusnya jangan percaya terhadap orang-orang indigo ya. Karena mohon maaf, indigo di Indonesia ini jadi beda. Kalau indigo di luar negeri itu benar-benar orang yang cerdas. Di luar negeri. Iya, di luar negeri di orang. Tapi ketika masuk ke Indonesia, bahasa indigo ini jadi orang indigo ini orang yang bisa melihat hantu, orang yang klinik, penampakan dan lain sebagainya, mistis. Nah, makanya saya sering bilang kalau indigo ini adalah indikasi gangguan otak. Nah, nggak normal otaknya. Dari bawah. Gimana? Kita masuk ke sesi selanjutnya. Besok kita bahas lagi. Yang tentu menarik dong. Besok kita praktek. Oh iya. Oke. Oke, terima kasih. Kita ada yang manggil. Ini nggak bisa kalau ini. Ya. Harus kita cut. Ya kan? Oke, terima kasih. Salam Rahayu Indonesia cerdas.